program After Lunch ya, keluarga Gracia, dan kita sudah terhubung dengan puji Tuhan. Ya, kali ini spesial program ngobrol bareng kerjasama antara Suara Gracia FM Cirebon ya, dan juga Revivo yang kali ini menghadirkan ngobrol bareng bersama New Power Worship dan Michael Panjaitan. Dan Shalom. kita sudah tersambung ya. Selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kak Claudia mungkin bisa jelas dengar suara kami? Jelas kok. Oke, jelas ya. Emang gitu, Claudia itu punya prinsip dalam hidup, diam itu adalah emas. Jadi dia diam aja. Oh gitu ya. Nanti kita tinggal nyapuin daripada berisik. Justru kalau di radio harus berisik, Kak. Harus ya. Iya. Oke, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Tuhan ya, walaupun pandemi semua, tapi luar biasa loh. Kita bisa ketemu di udara. Semua hal yang nggak pernah kita mungkin pikirkan dulu, nggak pernah kita lakukan gitu ya. Sekarang justru kecanggihan teknologi membuat kita ketemu dengan New Power Worship, Kak Michael Panjaitan juga, yang kita biasa gitu ya. suaranya aja ya. Luar biasa ya, ini kesempatan emas ya untuk kita ngobrol bareng dengan karya atau single lagu Dan Ku Percaya. Benar ya? Benar ya, Dan Ku Percaya ya. Oke, kita itu kayaknya udah join deh itu drummernya. Ada drummer juga ya. Siapakah dia? Masih di mute kayaknya. Jeremy. Halo. Halo Kak Jeremy. Shalom. Salam duk cas. Iya. Salam tarak takdung. Itu iramanya kayak dangdut itu ya kalau gitu ya. Korban TikTok ya. Oke. New Power Worship. Tanya-tanya. Kita tanya ya. Kesibukannya apa sih? Kesibukannya ketika mungkin pandemi ada, dan apakah dengan single lagu yang sekarang featuring dengan Kak Michael juga ya, lahir dari sebuah kebosanan di era pandemi gitu. Gimana Kak Claudia? Atau bisa memperkenalkan diri juga sekalian? Gimana Ini Kak? aku dulu nih. Iya. Boleh Pipa dulu nggak apa-apa. Iya. Yang dituakan aja dulu, Claudia. Dituakan. Aku masih muda ya, ada yang paling tua. Jangan bertengkar. Saya yang paling tua di sini umurnya. Silakan Kak Claudia mungkin memperkenalkan diri dari New Power Worship. Oke. Iya, saya Claudia. Saya di New Power Worship ini berperan sebagai keyboardist, juga sebagai arranger musiknya. Wih, arranger musik ya. Kemudian sebenarnya ini yang live harusnya J Valley ya, songwriternya, tapi ini nggak bisa berhubung, nggak bisa. Ya saya aja. Oke. Dan junior bisa apa ya? Iya. Oke. Dan juga ada Kak Michael ya. Nanti kita tanya-tanya nih. Ini seperti apa gitu ya mengenai. Tapi perkenalkan diri. Ya, dan sebelum kita ngobrol, Kak Michael mungkin bisa memperkenalkan diri juga nih. Hai, shalom semuanya teman-teman, seluruh pendengar setia Suara Gracia FM yang ada di Cirebon. Saya Michael saya Michael Panjaitan. Thank you so much udah kasih kesempatan untuk kita New Power Worship untuk boleh ngobrol sama-sama dengan orang-orang yang luar biasa nih kayaknya. Leo nih, Kadian nih, semuanya luar biasa banget ya. Sebenarnya ini senang banget. Kalau orang mungkin ngomongin itu featuring apa segala macam, even ke Feli pun, Feli yang ngaturin semuanya, aku selalu ngomong, maksudnya maybe next time gak usah pakai featuring, oke, New Power Worship aja, ya cukup lah gitu, karena memang aku sendiri, kan New Power Worship ini adalah salah satu, bisa dikatakan band atau tim praise and worship yang ada di Malang gitu ya, di Malang. Aku kebetulan memang sering banget pelayanan, di gereja IHS juga, maksudnya gitu ya, jadi ketemu mereka ini bukan cuma sekali dua kali, dari yang awalnya mungkin sekedar say hi sampai akhirnya bisa dekat dan akhirnya bisa bukan kerjasama, pelayanan sama-sama di New Power Worship gitu. Dan lagu Dan Ku Percaya ini sebenarnya kalau tadi kan Bang Leo kan ngomong tuh apakah lahir dari kebosanan atas pandemi gitu ya. Kita ini merupakan lagu yang akan ada di album kedua gitu ya. Benar ya Claudia ya?
Saya takut saya salah ngomong, iya betul gitu ya. Jadi ini lagu yang akan ada di album kedua. Album pertama sebelumnya lagu Harapanku dan beberapa lagu lainnya itu sudah rilis gitu ya. Nah ketika diajak di album kedua ini pun yang senang banget ya, udah ayo gitu. Kalau dikatakan lahir dari kebosanan justru enggak. Nah sebenarnya even karena sebelum pandemi emang udah ada rencana untuk buat album kedua gitu. Jadi memang malah kalau nggak salah itu di bulan berapa ya Claudia, aku lupa itu. Pokoknya jadi mau nggak mau semuanya mundur kan gitu ya. Jadi ya sebenarnya seandainya nggak ada pandemi pun kita memang ada rencana, New Power Worship ada rencana untuk bikin album kedua gitu. Nah yang membuat ini berasa spesial gini, ketika segala sesuatu berhenti di masa pandemi, segala sesuatu terhalang di masa pandemi, teman-teman dari New Power Worship justru kita nggak bisa berhenti, kita nggak bisa diam, justru semakin kita tunjukin bahwa masa pandemi pun kita bisa tetap berkarya. Amazing, luar biasa ya. Dan semakin kreatif pastinya ya. Oke, betul, yang satu itu belum ngomong, yang satu. Dia itu tim doa sih biasanya. Mendukung ya, ini lagi. Biasa kalau keyboardis memang diem sih gitu ya. Kecuali dikasih part untuk main, wah udah mainkan melodinya ya. Oke, sebenarnya liriknya siapa sih yang nulis dari lagu ini? Claudia mungkin bisa jawab ya. Claudia? Iya. Mewakilkan Ceveli ya, songwriter. Oke, kalau liriknya yang nulis Ceveli. Ya ini menurutku ya, ini kan interpretasiku kan waktu itu kan dikasih lagu cuma di demo aja gitu, cuma lirik sama simple gitar gitu. Iya. Interpretasiku sih ini adalah song of encouragement menurut aku. Jadi berharap orang yang mendengarkan itu bisa dikuatkan melalui ini. Jadi apalagi pas banget ini pas pandemi tuh. Dan ku percaya. Jadi di masa-masa pandemi ini kan orang itu lebih mengalami krisis, sebenarnya sepertinya mengalami krisis imannya itu sangat diuji banget di masa pandemi seperti ini. Serba takut, khawatir gitu ya. Serba takut. Takut, terus habis itu feeling merasa ya hopeless lah gitu aku ya. ini hopeless lah ya. Dari awal liriknya aja, kuasa firman-Mu. Kuasa firman-Mu pulihkan. Bangkitkan imanku. Bangkitkan imanku. Ya. Jadi menghadapi pandemi seperti sekarang ini, kita nggak perlu conscious terhadap situasi yang terjadi. Kita harus lebih conscious terhadap firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kan ya dan amin. Firman Tuhan itu banyak isinya tentang menguatkan. Jadi instead of kita complaining terhadap pandemi yang terjadi sekarang gitu. Jadi instead of complaining kita harusnya lebih bersyukur sih. Iya, benar ya. Karena banyak dan Silakan. Dan ini juga kan, dan ku percaya kemenangan jadi milikku. Nah, Bible aja bilang kalau di Roma 8 ayat 37 itu bilang ayatnya kan di dalam segala hal kita itu lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata seperti itu di Bible ya, Bible kan nggak mungkin bohong kan. Tuhan udah mengatakan seperti itu. We are more than conquerors through Christ who loves us. Then we are gitu. Jadi nggak perlu terlalu conscious terhadap situasi yang terjadi sekarang. Kita itu we are not going to become a victory, tapi we already are. Kita itu sudah berada dalam kemenangan karena Yesus itu udah menebus semua, udah menanggung semua gitu sih. Amin. Jadi itu tadi. Iya. Kak Michael mungkin bisa nambahin nih. Isi dari lirik yang sangat kuat sebenarnya buat saya secara pribadi gitu ya, kalau kita lihat lirik ya. Kak Michael mungkin ketika diajak
bergabung untuk menyanyikan dalam bagian lagu single ini gitu ya. Apa sih yang dibayangkan atau bagaimana proses ketika rekaman? Ada hal pribadi nggak yang sangat menyentuh dari sebuah lagu yang karya yang luar biasa sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya ini bukan cuma berlaku buat teman-teman di Power Worship, bahkan semua beberapa orang pun yang suka ngajak featuring lah atau apa gitu ya. Kak Michael bantuin album kita dong atau apa gitu. Jadi aku selalu nggak oke duluan, aku langsung minta aku dengerin lagunya dulu gitu ya. Maksudnya karena lagu itu kan punya karakter. Cocok nggak nih kalau dinyanyikan sama Michael? Kan ada lagu yang nggak semua cocok kita nyanyiin gitu ya. Tapi kalau Feli, aku selalu tag sama Feli itu WhatsApp pertama kali, Kak Mike ini nanti Kak Michael nyanyi lagu-lagu apa nih? Dia kirim sampelnya dan ku percaya aku dengar sekali aja aku langsung oke, Fel gitu. Sometimes ada beberapa lagu yang harus aku dengar berulang-ulang, oke nggak nih atau enggak gitu. Tapi aku pertama kali dengar dan ku percaya itu aja langsung oke. Bukan yang pertama soal lirik lagu, dan aku lebih ke aku baca semua liriknya, I've been there gitu. Maksudnya aku sudah ngalamin ini gitu. Jadi ketika nyanyiin pun kan enak. Contohnya aku nggak pernah sakit keras lalu atau ada nggak ngalamin yang buruk-buruk banget, terus hidup itu fine-fine aja, susah untuk nyanyi dan ku percaya, susah banget. Tapi ketika kita udah pernah ngalamin sesuatu yang mungkin nggak baik, tapi Tuhan tolong, enak banget nyanyiinnya. Jadi bukan cuma sekedar nyanyi. Prinsipku selalu begini, kalau cuma sekedar nyanyi di luar sana penyanyi Indonesia nggak kekurangan penyanyi banyak banget gitu. Tapi aku mencoba untuk menghidupi apa yang aku nyanyikan, mengalami apa yang aku nyanyikan gitu. Nah, ini ketika menjadi proses pembeda ya, Kak ya? Iya. Makanya waktu proses rekamannya pun itu, jadi sebenarnya aku kasih bocoran dikit ya. Kemarin kan kita rekaman itu yang aku ke Malang tuh. Jadi ke Malang, and then kita rekaman, besoknya syuting. Ada 2 lagu sebenarnya. Nggak tahu ya, Claudia itu dikeluarin kapan ya yang satunya. Gembala yang Mazmur 23 itu. Itu belum tahu keluar kapan ya. Kayaknya bulan ini, pertengahan bulan ini kayaknya. Jadi itu bulan ini. Justru nanti aku hanya nyanyiin versi light-nya. Light itu dalam artian versi demo versionnya, akustiknya, yang orang bisa perkenalan dulu nih ke orang-orang supaya nanti ketika album live recordingnya keluar orang udah tahu lagunya gitu ya. Justru aku ingat banget itu even nadanya juga nggak terlalu agak rendah buat aku waktu itu, yang ada 1 lagu bukan dan ku percaya gitu ya. Ini bicara pengalaman, waktu itu aku tanya Feli ini nggak aku banget sebenarnya gitu. Ini nggak aku banget nih Fel, lagunya ada Mazmur itu 23. Terus iya Kak, nanti di versi live-nya doang kok, nanti yang di live-nya itu bukan Kak Michael gitu. Tapi justru ketika aku rekaman lagu itu aku nangis justru bagian lagu itu. Lagu yang aku anggap ini nggak gue banget nih, tapi justru pengalamannya keren banget. Karena itu bicara tentang penyertaan Tuhan yang nggak pernah habis dalam hidup kita. Mau dalam suka, dalam duka, itu luar biasa banget. Oke, nah Kak Michael sendiri sebenarnya ini pertama kalinya mungkin artinya berkolaborasi ya, collab sama New Power Worship, atau memang jauh sebelum single ini udah pernah beberapa kali gitu dalam momen yang sama? Nah, itu yang aku infoin di awal dari tadi sebenarnya. Ini album kedua. Album pertama kita sudah pernah. Dan jujur ya, waktu itu seandainya Feli bisa tanya. Aku masih nanya waktu Feli pertama kali tanya lagi, Kak Mike, join lagi ya di album kedua kita. Maksudnya it's an honor for me gitu loh. Maksudnya, oh ya benar gitu. Senang banget gitu. Karena memang kita di album pertama dan udah kayak nggak nganggap aku datang, udah kayak nggak nganggap tamu. Tanya deh Claudia, ngobrol bareng, ketawa bareng. Istilahnya ya udah kayak saudara, kayak teman ya. Gitu ya, udah kayak saudara. Iya, jadi nggak jadi kayak aduh masih segan masih apa, yang enggak gitu, santai aja. Oke, kita bicara ke arah musik gitu ya. Teknisnya. Kak Claudia, sekarang ada begitu banyak warna musik rohani gitu ya. Ya sebutlah A, B, dan C gitu ya, atau kiblatnya ke arah mancanegara nih, misalnya Hillsong dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau New Power Worship itu pertanyaan sebelumnya adalah bahwa apakah ini salah satu tim worship, tim musik gitu ya, dari salah satu gereja gitu ya, betul? Iya. Oke. Nah, dari gereja. Ya. Dari gereja apa? Iya benar, dari YHS. Oke, YHS gitu. YHS Malang. Iya. Kira-kira warna musik apa sih atau ke arah mana sih sebenarnya karakter musik yang dihadirkan dari New Power Worship gitu? Apakah mungkin ada begitu banyak
yang ikut ke arah sana deh, arah sini deh gitu ya? Atau punya karakter sendiri, warna sendiri gitu? Iya, kalau menurutku di album yang kedua ini nanti itu lebih berwarna sih. Macam-macam, ada macam-macam, lebih macam-macam. Kalau album pertama kan lagu worship-nya cenderung ballad ya, pop ballad. Pop. Ya seperti lagu-lagu rohani pada umumnya di Indonesia. Tapi kalau album yang kedua ini dan Ku Percaya ini nanti menurut saya lebih variatif, ada ballad, ada pop British yang ke Hillsong-Hillsongan gitu. Yeah. Terus ada juga EDM, ada dangdut, tapi dangdutnya kemasannya lebih EDM ya. Nah. Modern. Lebih kekinian gitu. Oke. Nah, modern. Ya, Kak Claudia mungkin bisa jelasin sedikit nih. Bicara tentang kecanggihan teknologi ya dalam era musik rohani, EDM misalnya gitu ya. Ada begitu banyak band-band itu atau karya-karya musik rohani yang agak sulit diikuti oleh para jemaatnya karena tambahan instrumen, kemudian juga dengan kecanggihan yang ada gitu. Akhirnya menghilangkan feel lagu tersebut gitu. Apakah ini menjadi kendala sendiri untuk New Power Worship sebenarnya? Kalau kita mengemasnya itu ada versi emang khusus EDM ya. Terus ada yang versi yang istilahnya jemaat-able gitu ya. Bisa diikuti jemaat dengan mudah. Jemaat-able. Iya kan? Jadi kita nggak bisa terlalu idealis dalam bermusik. Karena kan tujuan kita menciptakan lagu itu bukan untuk diri kita sendiri kan? Iya, benar. Supaya orang itu bisa take into lagunya juga, bisa mengikuti lagunya. Jadi nggak kalau yang versi live ini nanti membuatnya aransemennya pasti bisa diikuti oleh band-band rohani lah. Oke. Kak Mike mungkin minta komentarnya, minta pendapatnya. Kira-kira bagaimana sih perkembangan musik rohani? Kak Mike kan sebagai vokalis juga gitu ya, yang mungkin melihat bahwa perkembangan musik rohani sendiri cukup banyak. Tetapi kita bisa melihat bahwa tidak semua lagu juga bisa dinikmati sebagai lagu-lagu worship, lagu-lagu praise mungkin di ibadah-ibadah gitu. Sedangkan itulah yang mungkin menyentuh banyak orang gitu. Kak Mike punya pengalaman nggak sih tentang hal ini? Iya, kebetulan memang aku kalau ini kok usah jauh-jauh pengalaman pribadi kayak gini. Aku itu kalau nyiptain lagu itu lebih banyak nyanyi sendiri, bukan buat ibadah gitu. Beda sama kalau kayak teman-teman New Power Worship itu lagu-lagunya itu memang diciptainnya itu ya kayak tadi kalau dia bilang jemaatable banget kan. Ada beberapa part lagu memang ada lagu-lagu yang cocok jemaat, cocok lagi nyanyi perform, cocok sendiri. Nah gitu. Bicara perkembangan berkembang banget ya. Maksudnya bahkan besok kita nggak tahu apa yang akan ada di gereja, musik gereja itu seperti apa. Dulu itu gitar itu udah oke. Dari gitar masuk piano, piano masuk langsung drum and bass dan semua segala macam. Sekarang malah ada EDM, yang dulunya kita tahu EDM itu ajeb-ajeb adanya di club atau di mana. Iya benar. Iya dong. Sekarang sudah ada di gereja, artinya memang berkembang setiap hari sampai hari ini. Bahkan kita nggak tahu tahun depan konsepnya apa lagi gitu. Tapi kembali kepada tujuan awalnya. Nah, buat aku sih kalau tujuannya buat pelayanan, I know bukan untuk kesenangan sendiri, tapi bisa jadi berkat buat orang lain. Dan buat saya, itulah yang dilakukan oleh New Power Worship sekarang ini gitu. Maksudnya dengan kemasan yang modern, dengan kemasan yang kekinian gitu ya. Contohnya dangdut atau ballad atau apa, tapi nggak as simple as ya udah ballad biasa, nggak dikemas dengan EDM atau apa atau sesuatu yang kekinian, tapi masih jemaatable banget. Jadi jemaat masih bisa menikmati tanpa harus stres duluan gitu. Stres dulu. Iya. Nah, aku tambahin dikit ya bicara tentang musik yang New Power Worship ini. Aku udah pernah sampai, nggak tahu Feli sampai nggak ke tim yang di sana waktu itu. Jadi ceritanya dari pertama kali ada album New Power Worship, aku udah coba lempar lagu ini, maksudnya ya musik-musik yang mereka buat ini ke teman-teman senior di Jakarta. Ya nggak usah sebut nama, tapi orang-orang sangat besar, penyanyi besar, pemusik besar. Terus mereka cuma ngomong gini, oh oke, ini lagu Malang ya? Iya. Terus musiknya siapa yang buat? Ya orang Malang. Yang nyanyi orang Malang. Yang produksi rekaman semua di Malang gitu. Itu nggak ada yang percaya. Buat mereka tuh ini udah dalam tanda kutip kan di pemahaman orang, di Jakarta is still number one, right? Kualitas itu Jakarta selalu nomor 1, nomor 2, 3 itu di daerah-daerah. Tapi mereka dengar ini nggak mungkin, ini kualitasnya Jakarta banget gitu loh. Jadi
mereka aja nggak percaya Malang bisa produce sebagus itu gitu. Dan aku screenshot segala macam, aku sampein ke Feli waktu itu nih, Vel. Jadi motivasi, jadi semangat buat kita untuk makin maju segala macam gitu. Sampai di album kedua, dan termasuk aku harus bocorin juga di sini, nggak apa-apa sih karena udah bocor banget, jadi nggak usah bocorin lagi. Udah mau banjir lagi, Kak. lagu New Power Worship yang Dan Ku Percaya ini diterima untuk masuk ke album KFC. Nggak sembarang lagu, ya. Jadi ini nggak tahu nih. Kalau dia udah tahu apa belum? Ya Desember ya. Iya, betul. Oke. Udah tahu Jadi, sih. ya, jadi ceritanya itu adalah memang aku diminta untuk terlibat album kompilasi untuk KFC di Desember gitu. Cuman aku lagi bareng sama tim Presiden Worship Malang nih, aku sampein kan, namanya New Power Worship gitu. Terus Michael aja deh, iya nggak apa-apa, ini aku yang nyanyi ini, tapi aku mau bawa nama New Power Worship, maksudnya branding nama gitu ya. Terus oke, kita dengerin dulu, maksudnya cocok apa enggak gitu. Oke gitu, dan aku sampein ke mereka, sekali dengar mereka langsung oke, kita ambil. Dan aku sampein ke Feli waktu itu, Vel, mau nggak ini New Power Worship dimasuk ke KFC? Ya Feli juga senang kan, mau banget gitu ya. Kalau Tuhan izinkan, udah proses pembuatan albumnya segala macam, nanti kalau Tuhan izinkan Desember akan ada di album KFC di seluruh Indonesia. Luar biasa, keren banget ya. Lagu rohani yang menjadi berkat untuk seluruh kalangan gitu ya. Bener banget. Kalau mungkin kalau contohnya sebatas kerjasama, aku nggak akan segitunya ya. Aku pikir juga aku kan rekaman, aku punya single juga, jujur aja aku punya single segala macam, mending aku masukin itu. Tapi ya aku tahu maksudnya ini nggak main-main, maksudnya dalam tanda kutip ini bukan kacang-kacang gitu loh, maksudnya ini oke, musiknya oke, lagunya oke, kenapa nggak diperdengarkan ke seluruh orang? Kalau cuma di gereja doang mungkin oke, tapi nggak semua gereja, katakanlah gereja Protestan nggak terlalu mungkin di gereja Protestan kan lebih banyak kidung jemaat, nggak terlalu update dengan lagu-lagu yang sekarang. Nah tapi kan yang ke KFC itu bukan cuma orang ini, semua Kristen, Katolik, semua pasti ke KFC. Dan mereka akan melihat album rohani ini sesuatu yang umum, dan mereka bisa dengerin. Tujuannya sih jadi berkat buat banyak orang. Makanya aku langsung nawarin, mereka tanya, Michael punya lagu, saya punya lagu sendiri, tapi saya mau tawarkan yang New Power Worship ini, gitu. Karena aku merasa udah bareng. Iya. Oke, sip. Kak Claudia, ini kan salah satu tim worship di gereja YHS gitu ya. Artinya di salah satu gereja. Lalu gimana sih tantangannya ketika bahwa personilnya itu mungkin kan diperhadapkan dengan personil yang tidak tetap gitu nanti ke depannya. Apakah ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, Kak? Puji Tuhan, kita personilnya semua emang benar-benar tertanam di gereja ya. Iya, siap. Jadi memang tertanam gitu ya? Bukan. Iya, anak-anak yang sudah emang pelayanan di sana dan semuanya udah tertanam di sana, bukan pemain yang diambil dari sana-sana gereja mana-mana. Cabut-cabutan bukan. Benar tertanam di sana. Oke, berarti dalam penggarapan next album yang kedua ini juga artinya memang nggak jauh berbeda ya dengan di album pertama gitu ya, Kak, kalau dia. Ya secara musik sih tetap ya ballad, cuma nanti akan lebih mengimprove sound-sound yang lebih baru. Yang lebih baru gitu ya. Oke. Jadi karena gimana Kak? Iya, karena kan setiap kita berkarya kan nggak bisa kita merasa puas ya, harus tetap upgrade. Gitu. Oke. Kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Kapan nih mau mengeluarkan single? Tadi udah sempat disinggung sedikit. Single terbaru dari New Power Worship. Kurang tahu sebenarnya, yang tahu tanggalnya ini sebenarnya Civeli. Yang tahu tanggal, gini, yang tahu tanggal rilisnya kapan itu hanya Civeli dan Tuhan. Gitu. Semua personil nggak boleh tahu ini ya. Tiba-tiba aja nanti di sosmed udah di mention, lalu ya udah kita repost aja gitu. Jadi tiba-tiba aja nanti. Oke. Puji Tuhan ya. Semoga pertengahan bulan sepertinya pertengahan bulan. Pertengahan bulan.
Oke, nah ini biar kita bisa berjaga-jaga nih. betul. Ini bisa menjadi salah satu contoh untuk keluarga Gracia semuanya ya, yang memang berbakat di bidang musik ya. Walaupun tadi seperti disinggung oleh Kak Michael juga, wah ini dari Malang, tapi ternyata kualitasnya oke banget gitu ya. Mungkin kita bisa belajar ya satu dengan yang lain gimana cara memproduksi musik yang dengan kualitas yang bagus. Oke, Gitu ya. sedikit ke Mike. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang agak lebih universal, boleh ya Kak? Sekarang kan lagi rame nih tentang artis-artis cover misalnya gitu. Dan ini nggak lepas juga loh dari artis-artis cover lagu yang ada di YouTube misalnya gitu. Ini sedang ramai diperbincangkan. Sedikit aja mungkin Kak Mike bisa menanggapi gitu. Artinya bagaimana sih dengan orang-orang yang mengcover lagu-lagu rohani gitu. Dengan karya-karya asli mungkin, dengan para pencipta lagu atau arranger musik dan segala macam gitu. Sebenarnya kan ada rules yang sudah ditetapin, ada undang-undangnya gitu ya. Tapi kalau ditanya aku pribadi, aku adalah orang yang sangat agak ditentang juga sih sama orang-orang waktu itu, termasuk manajemen, termasuk label waktu itu. Karena aku tipikal orang yang begini. Orang mau nyanyi, mau cover apa segala macam, kan ada beberapa musisi atau apa, nggak bisa, harus izin, harus A, B, C, dan D gitu ya. Kalau aku lebih ke selama itu jadi berkat, just do it. Lu mau cover, mau apa segala macam. Bahkan kemarin ada yang ngomong, iya kan dia dapat penghasilan dari itu. Penghasilan apa berkat itu mah dari Tuhan gitu. Lo nggak usah takut buat aku gitu. Jadi you mau nyanyi, mau cover, mau apa-apa, silahkan. Yang penting untuk pelayanan ya silahkan gitu. Buat aku sih begitu. Kalau dari New Power Worship sendiri gimana nih? Kalau dari Kak Claudia? Oh, itu undang-undang cover tuh ya yang lagi sekarang ya. Lagi rame ya. Undang-undang warga. Kalau menurut aku sih, iya terserah aja ya, orang itu kan udah peraturan. Jadi kalau aku sih ambil positifnya aja. Berarti kan kalau emang cover dilarang, ya udah kita bikin lagu baru aja kan. Menurut kata Firman Tuhan juga di Mazmur kan, nyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan setiap hari. Ya udah, ya di Mazmur kan ada Mazmur Daud seperti itu. Jadi ya memacu kita untuk inilah para produser-produser maupun menulis lagu untuk menulis lagu baru gitu. Jadi nggak hanya sekedar cover. Kalau memang cover dilarang ya. Gitu sih. Oke, mungkin untuk keluarga Gracia kita sudah ada di akhir program ngobrol bareng bersama New Power Worship dan Kak Michael Panjaitan juga. Siang hari ini jangan lupa bisa mendengarkan lagu Dan Ku Percaya di Revivo, dan apakah tersedia juga di semua digital platform mungkin? Akan segera. Akan segera, dan dinantikan single berikutnya ya Kak Mike ya. Bisa didengerin di Revivo. Untuk video klipnya, music videonya sudah ada di YouTube. Oke. Kalau mungkin perlu model kita bisa ya. Jangan. Kenapa? Baru kali ini loh ada ngomong jangan. Yang lain. Maksudnya, jadi nanti saya jadi apa gitu? Kalau model saya jadi apa gitu? Kak Mike, saya mau ngajak kolaborasi Kak Mike, boleh nggak? Dalam album foto. Makanya aku mau bilang nggak boleh. Oke, terima kasih ya Kak Mike. Dan... Saya, by the way, saya akan ke Cirebon loh. Nanti kalau ke Cirebon saya kabarin. Ditunggu ya. Aduh, puji Tuhan ya. Oke, Kak Claudia, terima kasih. Salam buat teman-teman New Power Worship. Mungkin sebagai closing statement, supaya lebih sah gitu ya, atau Kak Mike yang bisa menyampaikan untuk mengajak keluarga Gracia bisa request dan juga bisa mendengarkan di Revivo lagu Dan Ku Percaya. Silakan Kak, jangan malu-malu. Nanti gantian ya, sedikit-sedikit gitu ya. Halo keluarga Gracia FM, saya Michael Panjaitan. Saya bersama-sama dengan tim New Power Worship mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap mendengarkan, mungkin kalau request boleh request, dan tetap streaming di digital platform khususnya Revivo, lagu single baru dari New Power Worship Dan Ku Percaya. Thank you. Kak Claudia sedikit. Ya, Kak Claudia mungkin mau menyampaikan dulu. Menyampaikan apa? Pesan-kesan. Pesan-kesan. Untuk pendengar suara Gracia, ya cuma mengingatkan aja Dan Ku Percaya, jangan lupa dengerin Dan Ku Percaya di platform mungkin akhir bulan ini di seluruh platform, dan juga di Revivo dan juga di Suara Gracia. Kita ingat juga di lagu ini kita diingatkan kita adalah pemenang,
lebih dari pemenang. Jadi kita sudah berada di victory ground. Yeah. Dan kita akan menjadi pemenang di setiap situasi yang apapun kita hadapi di hidup ini. Amin. Oke, Kak Mike mungkin bisa menyanyikan sedikit saja bagian dari lagu Dan Ku Percaya. Ini yang gue takutin loh dari tadi. Atau saya yang Jangan sampai kita. Kalau kita yang nyanyikan, kita langsung puter lagunya. Kalau sebenarnya suaranya Claudia tuh jauh lebih bagus loh. Suaranya itu mirip-mirip Krisdayanti. Woi. Dan ku, jadi penyanyi ya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku. Dalam-Mu Yesus Karenamu. di pihakku. Nah, itu diralat sama ibu musisi. ada lagi yang nyanyi, ada ralat. Lagi nyanyi loh, ini diralat ya. Iya. Kalau dia nganggap saya ini orang beda itu dia nggak pasti ralat karena udah teman, udah saudara gitu. Udah ralat aja. Iya. Ini baru Habis ini saya pasti diblok sama dia. Baru pertama kali loh ada yang lagi nyanyi. Ini ada suara kecil ya. Ya. Oke, Terima thank kasih you ya. Kak Claudia. Salam ya sekali lagi buat teman-teman dari New Power Worship. Kak Mike, thank you banget dan ditunggu kabar selanjutnya kalau mau ke Cirebon. Thank you semuanya. Thank you. Oke. God bless you all. Oke. Oke. God bless you too. Ya.